Tapi yang bikin dia dikenal dunia adalah karena karirnya sebagai pengusir setan. Banyak yang bilang dia itu sudah menangani lebih dari 160.000 kasus pengusiran setan selama hidupnya. Hai guys, balik lagi sama aku Erwin Krisyuan. Apa kalian akhir-akhir ini hobi atau suka menonton film horor atau pengusiran setan? Hari ini kita mau bahas tentang sosok yang mungkin kalian gak terlalu familiar, tapi ceritanya benar-benar luar biasa. Ini ada hubungannya dengan horor atau setan yang kalian suka tonton itu. Beliau adalah sosok yang mungkin bisa disebut sebagai pengusir setan terbaik di dunia. Sesuai judul video ini, kita bakal ngomongin tentang Gabriel Amorth, seorang eksorsis alias pengusir setan yang hidup di era modern dan jadi legenda dunia. Siap-siap buat dengar cerita seru dan mungkin sedikit horor. Yuk sini aku ceritain. Jadi siapa sih Gabriel Amorth ini? Romo Gabriel Amorth, seorang pastor Katolik Roma yang terkenal banget karena perannya sebagai seorang eksorsis. Dia lahir pada tanggal 1 Mei 1925 di Modena, Italia, dan sudah bergabung dengan Society of Saint Paul sejak usia muda. Tapi yang bikin dia dikenal dunia adalah karena karirnya sebagai pengusir setan. Banyak yang bilang dia itu sudah menangani lebih dari 160.000 kasus pengusiran setan selama hidupnya. Gila kan guys? Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita soal exorcism, kalian mungkin bertanya kenapa Amorth bisa begitu terkenal. Oke, jadi Amorth ini bukan eksorsis sembarangan guys. Dia adalah kepala eksorsis di Roma, yang artinya dia punya otoritas buat ngelakuin ritual pengusiran setan di bawah pengawasan Vatikan langsung. Dan lebih menariknya lagi, dia itu nggak cuma jadi inspirasi buat banyak film horor kayak The Exorcist, tapi juga menulis beberapa buku tentang pengalamannya yang bikin merinding. Amorth itu tumbuh di Modena, kota kecil di Italia Utara, yang terkenal karena makanan dan pemandangannya. Saat masih muda, ia berjuang dalam Perang Dunia II melawan Nazi Jerman sebagai partisan dan bahkan dianugerahi medali untuk keberaniannya. Beberapa dekade setelah perang itu berakhir, si Amorth ini lulus dari kuliah jurusan hukum dan jurnalistik. Amorth juga sempat berkecimpung di dunia politik bersama Partai Kristen Demokrat. Namun, ia sudah menemukan panggilan rohani. Setelah Perang Dunia II, dia memutuskan buat masuk seminari dan akhirnya bergabung dengan Society of Saint Paul ini. Saint Paul ini merupakan sebuah kongregasi religius yang fokus pada media, publikasi, dan komunikasi. Jadi awal karirnya nggak ada hubungannya sama eksorsisme sama sekali. Dan disinilah awal mula dia pelan-pelan melangkah menuju kehidupan eksorsis. Amorth sendiri bilang kalau dia itu nggak pernah berpikir bakal jadi eksorsis terkenal. Tapi mungkin ini sudah jalan Tuhan buat dia guys. Jadi gimana Gabriel Amorth akhirnya bisa jadi eksorsis? Ceritanya gini guys, Gabriel Amorth itu diangkat sebagai pastor pada tahun 1954. Tapi Romo Amorth ini baru menjadi pengusir setan 32 tahun kemudian, dan itu bukan pilihan dia. Penugasan itu diberikan oleh Kardinal Ugo Politi yang saat itu menjabat sebagai Vikaris Jenderal Roma dan memiliki wewenang untuk mendelegasikan peran mengusir setan kepada romo-romo tertentu. Di tahun 1985, seorang eksorsis legendaris bernama Romo Candido Ramantini membutuhkan asisten dan Amorth ditunjuk langsung oleh Uskup Agung Roma buat bantuin Romo Candido ini. Di sini dia mulai belajar langsung soal eksorsisme dari ahlinya. Beberapa hari kemudian, Romo Amorth ini memulai pekerjaan barunya guys, dan mulai belajar cara-cara yang dibutuhkan, termasuk menghafalkan 21 aturan yang mendahului pengusiran setan dalam agama Katolik. Praktik mengusir setan dari seseorang yang diyakini kerasukan disebutkan dalam Perjanjian Lama dan Baru dalam Alkitab Kristiani, dan Vatikan memperbarui panduannya tentang ritus tersebut baru-baru ini pada tahun 1999. Nah, setelah Romo Candido meninggal, Amorth diangkat jadi kepala eksorsis di Roma pada tahun 1986 guys. Sebagai eksorsis utama Roma, tanggung jawab Amorth itu besar banget. Bayangin deh, Roma kan pusat Katolik dunia. Jadi setiap kali ada orang yang diduga kerasukan di wilayah Roma, dialah yang dipanggil. Amorth itu nggak cuma ngurus kasus di Italia saja, dia juga sering diminta bantuan buat menangani kasus-kasus di seluruh dunia. Satu hal yang menarik dari Amorth adalah caranya melihat dunia setan. Dia percaya kalau meski setan gak selalu kelihatan kayak di film, tapi kehadirannya itu nyata, terutama dalam godaan sehari-hari. Amorth sering bilang kalau setan modern gak cuma kerasukan aja, tapi hadir dalam bentuk hal-hal kayak narkoba, pornografi, atau bahkan materialisme berlebihan. Mikirin kayak gitu aja bikin kita jadi was-was ya. Sebelum kita lanjut, mungkin banyak dari kalian yang masih bingung apa sih sebenarnya eksorsisme itu? Eksorsisme adalah ritual religius yang dilakukan oleh seorang pastor untuk mengusir setan atau roh jahat dari seseorang atau tempat.
Biasanya ritual ini melibatkan doa khusus, tanda salib, air suci, dan beberapa benda religius seperti salib atau rosario. Walaupun terdengar kayak film, ini nyata guys. Ritual ini bisa berlangsung dari beberapa menit sampai beberapa jam. Bahkan ada kasus yang butuh waktu bertahun-tahun buat akhirnya sembuh. Menurut Amort, setan yang merasuki seseorang seringkali berusaha bikin korban itu terisolasi dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Seperti yang dijelaskan Amort dalam buku-bukunya, tidak semua orang yang mengeklaim sedang dirasuki setan benar-benar berkelahi dengan setan. Sebagian besar orang mengidap penyakit psikologis. Jadi kalau seseorang belum pergi ke psikiater, Romo Amort nggak akan mencoba usir setan dari mereka. Romo Amort harus melihat hasil diagnosanya dulu, baru bisa melakukan pengusiran setan. Ini ada beberapa tanda-tanda utama dari kerasukan setan. Menurut doktrin agama Katolik, salah satunya yaitu seseorang yang berbicara dalam berbagai bahasa yang sebelumnya mereka tuh nggak pernah tahu bahasa itu. Kemudian menunjukkan pengetahuan tentang kejadian dan orang-orang yang mereka tidak mungkin tahu. Atau memperlihatkan kekuatan fisik yang melebihi kemampuan mereka. Contohnya nih ya, Romo Amort pernah melihat dalam satu pengusiran setannya, ia melihat seorang anak laki-laki berusia 11 tahun. Ini 11 tahun ya guys ya. Dia tuh bisa lolos dari cengkraman 4 pria berotot dan membuat mereka tuh terbang. Tetapi gejala kerasukan setan yang paling serius adalah ketakutan terhadap hal-hal suci. Oleh karena itu, Vatikan menganjurkan agar orang-orang yang kerasukan diusir di gereja atau tempat keagamaan lainnya, asalkan jauh dari keramaian. Jika yang kerasukan sedang sakit, ritual dapat dilakukan di rumahnya. Sebagai tindakan pengamanan, orang yang akan diusir setannya harus didudukkan dalam kursi yang berlengan. Itu jika masih dalam kasus yang lebih ringan. Tapi kalau yang lebih serius, biasanya itu ditandu guys. Yuk kita sekarang bahas kasus-kasus yang pernah ditangani Romo Amort. Romo Amort pertama kali melakukan pengusiran setan. Ini untuk yang pertamanya ya guys ya, pada tanggal 21 Februari 1987. Jadi waktu itu ada seorang petani yang berusia 25 tahun dipercaya telah kerasukan setan. Dan Romo Candido mengirim asisten barunya yaitu Romo Amort. Pengusiran setan itu dilakukan di Universitas Kepausan Antoniano di Roma. Saat tiba, ia menemukan sebuah kejutan guys. Selain hadir seorang pastor dan petani, ada pula orang yang ketiga, yaitu dia seorang penerjemah. Mereka ngomong ke Romo Amort kalau yang kerasukan itu hanya bisa ngomong bahasa Inggris saat nggak sadar tapi guys. Dan sang petani menggunakan gaya bahasa sastrawan Inggris Shakespeare untuk mengumpat-umpat. Dalam kasus lain, Romo Amort pernah bertemu dengan perempuan yang nggak bisa baca tulis dan hanya mengucapkan kata-kata kasar dalam bahasa yang nggak dikenal sama Romo Amort. Bahkan, Romo ini harus meminta beberapa pastor untuk berpartisipasi dalam pengusiran setan sampai salah satu dari mereka dapat memecahkan teka-tekinya. Romo Amort juga pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan guys, yaitu saat melakukan pengusiran setan pada seorang anak laki-laki. Tiba-tiba aja bola mata anak laki-laki itu berguling masuk ke dalam dan kepalanya terkulai di sandaran kursi. Gak cuma gitu aja, gak lama setelah itu suhu di dalam ruangan itu jadi dingin banget dan bocah laki-laki itu yang kerasukan mulai melayang. Bocah itu tetap nggak bergerak guys, hanya melayang di udara selama beberapa menit. Untuk kasus ini, Romo Amort membutuhkan waktu 5 bulan dan 20 sesi untuk memenangkan perlawanan menghadapi iblis itu. Gila gak tuh? Musir setan sampai 5 bulan lebih guys. Bayangkan itu, seberapa lamanya ya? Tapi menurut Romo Amort, 5 bulan itu cukup cepat jika dibandingkan dengan kasus terpanjangnya yang membutuhkan waktu hampir 30 tahun untuk diselesaikan. 30 tahun guys, bayangkan 30 tahun, gila kan? Pantes aja Romo Amort bilang pengusiran 5 bulan itu cepat ya. Ada beberapa kasus memorable dan bikin merinding lainnya. Salah satu yang terkenal adalah kasus seorang wanita muda yang kerasukan setan dan yang katanya udah merasuki dia selama bertahun-tahun. Dalam proses eksorsisme itu, wanita ini tiba-tiba bisa berbicara bahasa Latin kuno, padahal dia sama sekali nggak ngerti Latin. Ada juga kasus kerasukan seorang pria yang selama bertahun-tahun ditahan oleh kekuatan jahat. Untuk kasus ini, Romo Amort butuh lebih dari 50 sesi eksorsisme buat akhirnya ngebebasin pria ini dari pengaruh setan. Dia juga pernah cerita soal seseorang yang kerasukan setan yang sangat kuat, di mana setan itu mengaku kepada Amort, "Aku adalah Lucifer." Tapi Amort gak gentar dan terus melanjutkan ritual sampai setan itu akhirnya pergi. Katanya, tiap kali menghadapi setan,
dia selalu mengandalkan doa dan iman sebagai senjata terkuatnya. Sekarang kita bahas kontroversi dan kritik tentang eksorsisme ya guys ya. Gak semua orang setuju sama metode eksorsisme guys. Banyak psikolog dan dokter yang bilang kalau kebanyakan kasus yang dianggap kerasukan sebenarnya adalah penyakit mental, kayak skizofrenia, bipolar, atau gangguan kepribadian. Mereka percaya kalau eksorsisme ini lebih ke arah sugesti ketimbang pengobatan nyata. Namun, Gabriel Amorth punya pandangan berbeda guys. Dia percaya kalau kerasukan setan itu nyata guys, dan kalau perannya sebagai eksorsis adalah melawan kejahatan spiritual ini. Menurut dia, ada banyak kasus yang dia tangani di mana dokter atau psikiater itu udah nyerah, tapi akhirnya disembuhkan lewat eksorsisme. Tapi Amorth juga hati-hati guys. Dia selalu bekerja sama dengan profesional medis buat memastikan kalau kasus yang dia tangani benar-benar kerasukan, bukan penyakit mental. Bahkan sebelum mulai eksorsisme, dia sering minta laporan dari dokter buat memastikan diagnosisnya ini tepat. Yuk sekarang kita bahas film dan buku yang berhubungan dengan Gabriel Amorth. Kalian tahu nggak kalau Gabriel Amorth adalah inspirasi utama dari banyak film horor tentang eksorsisme? Salah satu yang paling terkenal adalah film The Pope's Exorcist yang rilis tahun 2023. Banyak adegan di dalamnya yang terinspirasi dari cerita-cerita nyata yang dialami sama Amorth dan eksorsis lainnya. Amorth sendiri sempat muncul di film dokumenter berjudul The Devil and Amorth yang dibuat oleh William Friedkin, sutradara The Exorcist. Di film ini, kita bisa melihat secara langsung gimana ritual eksorsisme yang beneran, bukan cuma acting kayak di film. Beda banget suasananya guys, jauh lebih menegangkan. Meskipun terkenal sebagai eksorsis, Amorth juga punya kehidupan yang cukup normal di luar dunia pengusiran setan. Dia seorang penulis produktif dan banyak dari bukunya jadi bestseller. Salah satunya berjudul An Exorcist Tells His Story, yang memberikan gambaran tentang pengalaman pribadi dalam menangani kasus-kasus kerasukan setan. Buat yang tertarik tentang dunia eksorsisme, buku ini recommended banget karena selain seru, isinya juga mengajarkan banyak hal soal bagaimana Amorth melihat dunia spiritual dan tugas seorang eksorsis. Gabriel Amorth meninggal pada tanggal 16 September 2016 di usia 91 tahun. Setelah dia meninggal, banyak orang yang merasa kehilangan, terutama mereka yang pernah dibantu olehnya. Tapi warisan Amorth tetap hidup, terutama di kalangan gereja dan para eksorsis muda. Walaupun kita hidup di dunia yang modern, di mana teknologi dan sains berkembang pesat, Amorth percaya kalau pertempuran spiritual itu nyata dan masih berlangsung. Banyak eksorsis muda yang sekarang meneruskan tugasnya, dan Vatikan bahkan terus mengadakan pelatihan eksorsis untuk menjaga warisan ini tetap hidup. Jadi, itu dia guys sejarah Gabriel Amorth, sang pengusir setan legendaris. Sosok yang dedikasinya buat melawan kekuatan jahat nggak perlu diragukan lagi. Meskipun banyak kontroversi di sekitar pekerjaannya, gak bisa dipungkiri kalau dia itu udah menginspirasi banyak orang dan bahkan jadi ikon di dunia Katolik. Gimana menurut kalian guys? Apakah eksorsisme ini beneran masih relevan di zaman sekarang? Atau cuma mitos lama yang seharusnya ditinggalkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe buat konten-konten keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.